Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas meja kita kini sudah ada handphone Asus, yaitu Asus Zenfone 4 Max dengan kode ZC520KL atau X00HD. Handphone ini keluhannya apabila dicas dia seperti ini, kawan. Kita lihat, kalau dia dicas dia seperti ini, hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Seperti itulah keluhannya dibawa oleh user kita. Dan sekarang kita coba bongkar handphonenya. Sebelum kita bongkar, terlebih dahulu kita buka injektor SIM-nya. Di sini isinya sudah kosong. Lalu handphone ini kita congkel saja menggunakan kuku dari pinggiran. Sini udah nggak ada baut. Kita congkel aja seperti ini. LCD-nya riskan banget, udah pecah. Lalu kita buka, congkel saja dari belakang. Caranya cukup mudah ya. Jadi kita congkel itu di antara pinggiran, di antara frame dari handphone ini. Kita cukup menggunakan kuku. Kita coba angkat. Nah, seperti inilah bentuk dari bagian dalam handphone ini. Ini adalah handphone Samsung Zenfone 4X Max, 4 Max, atau yang sering disebut dengan ZC520KL. Sekarang kita bongkar. Biasanya kerusakan seperti ini terdapat pada gangguan antara baterainya kelewatan ngedrop, jadi tidak bisa mengisi dengan normal, atau coba kita hidupkan dulu ya. Kita hidupkan sambil ngecas. Tuh, kita hidupkan terlebih dahulu. Kita tunggu responnya gitu. Kita tekan power. Kita tekan power. Apa yang terjadi di sini? Kita tekan lama saja. Hidup teman-teman. Mati. Hidup lagi. Oke deh. Biasanya kerusakan seperti ini kebanyakan dari baterai yang sudah ngedrop. Dan sekarang kita coba angkat baterainya sambil kita gunakan power supply untuk mengecas. Kita jepit menggunakan power supply untuk melakukan pengecasan. Jadi kita angkat back cover lapisan kedua. Setelah kita buka bautnya, ini adalah konektor dari fleksibel baterai. Coba kita desktop baterainya dengan menggunakan power supply. Jika Anda belum tahu bagaimana cara mengecas handphone ini menggunakan power supply, silakan ada di channel kami. Dan teman-teman, akhirnya sudah sekitar 1 jaman kita cas menggunakan desktop. Dan sekarang kita coba
apakah ada perubahan dari handphone ini. Kita coba cas lagi. Kita coba cas, masuk. Ternyata masih sama saja. Masih sama saja, dia tetap mati hidup. Berarti apakah baterainya sudah pengisiannya sudah jelek. Coba kita buka terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu di bagian, kita kupas, ada solasinya itu kita angkat saja. Oh, ternyata ini pernah ganti baterai ya, atau gimana ya? Ini pernah ganti baterai, karena baterainya gampang banget diangkat. Nah, sekarang kita coba kita buka solasi dari baterai ini. Kita lihat komponennya apakah bermasalah, karena kalau untuk baterainya kan nggak gelembung. Apakah penyebabnya, apakah dia ngedrop atau bagaimana? Kita sekarang buka saja, kita angkat solasinya. Putuskan. Di sini ada resistor biasa, pembatas, sebagai pembatas. Coba kita langsung saja. Sini biasa ada resistor ya. Kalau memang sudah kita langsung tetap saja, berarti yang bermasalah itu dari bagian hardware handphone ini. Kita cek, sepertinya bagus-bagus saja. Coba sekarang kita cukur ya teman-teman. Mungkin ada jalur yang putus, kita ukur, kayaknya permasalahannya ada di sini teman-teman. Ini ada jalur putus BSI nya, jadi ini putus. Ini kita cukur baru bisa kelihatan teman-teman. Jadi sambungannya ke resistor bagian sini diukur aja pakai ini, ikuti aja jalurnya ini ada yang putus, maka BSI nya tidak bekerja dengan baik. Oke, sekarang coba kita jumper. Mudah-mudahan dengan menjumper ini handphonenya pun normal. Oke teman-teman, ini sudah kita jumper, melakukan penjumperan. Kita ikuti saja jalur yang putus tadi, lalu kita sambungkan ke sambungannya yang putus. Kesimpulannya dari handphone kita servis hari ini adalah kita harus memperhatikan tidak semua kerusakan itu langsung ke mesinnya. Jadi seperti tadi handphone ini dicas restart, itu juga bisa diakibatkan karena tegangan tidak normal. Jadi bisa dari jalur mesin putus atau apa. Cuman kita harus memeriksa dari yang paling gampang terlebih dahulu, yaitu baterai. Nah, sekarang kita dapat baterainya yang bermasalah. Sebenarnya baterai ini jika Anda tidak ingin pusing harus jumper seperti ini, bisa langsung mengganti dengan baterai baru. Cuman masalahnya biasa kalau semuanya teman-teman punya baterai handphone itu masih bawaan pabrik dan masih bagus, kenapa harus kita ganti? Karena satu resiko mengganti satu baterai itu dengan baterai bawaan pabrik dengan baterai yang dijual di pasaran itu kualitasnya beda. Jadi kalau memang masih bisa dibenarin, kenapa tidak? Oke teman-teman, sekarang kita tes sama-sama handphonenya. Jadi setelah kita jumper tadi, sekarang kita tes baterai yang sudah kita jumper ke handphonenya. Kita konekkan dan sekarang kita coba charger seperti tadi. Setelah kita melakukan penjumperan, bismillah, masuk. Apakah dia restart lagi? Kita tunggu apakah akan nongol pengisian di sini. Kita tunggu saja. Alhamdulillah nongol. Sekarang kita coba hidupkan handphone ini. Handphonenya pun hidup teman-teman. Jadi sekali lagi, kesimpulan dari handphone yang kita servis hari ini adalah bagian mesinnya tidak bermasalah.
Yang bermasalah itu dari bagian baterai. Jadi jika ada kerusakan seperti itu biasanya disebabkan karena handphonenya jatuh, atau konektor baterainya tidak rapat, ataupun rapat ada yang jalur yang putus. Jadi harus kita melakukan pengukuran. Makanya hati-hati untuk teman-teman yang biasa pengen buka servis, hati-hati, tidak semua kerusakan handphone itu fatal. Tapi ya namanya servis itu resikonya, ada yang ngenakin, ada yang nyusahin. Kadang cuman diginin aja handphonenya sudah hidup, kadang juga kalau dapat susahnya minta ampun. Oke teman-teman, akhirnya handphonenya hidup lagi. Dan sekarang jangan lupa komen di bawah untuk teman-teman yang pengen bertanya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman yang membutuhkan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.